Kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara tersebut kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena wasilah tersebut kita bisa beriman, mengenal Allah. Kita bisa mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan pula karena nikmat tersebut kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara dengarkan baik-baik, apapun perkaranya, apapun wasilahnya, selagi wasilah perkara tersebut bersandang kepada Nabi, akan tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang bersandang kepada Nabi adalah golongan ahli maksiat yang setiap harinya, setiap waktunya tak dia lalui kecuali dengan bermaksiat kepada Allah. Sekalipun yang bersandang kepada Nabi adalah golongan ahlul fasiqin yang setiap harinya tidak ia lalui kecuali dengan keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara, sekalipun ada daripada golongan kafirin yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Nabi, tapi ketika dirinya ada sangkut paut kepada Nabi, maka tetap akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pertanyaan, maka timbul sebuah pertanyaan, Habib, bagaimana seorang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Nabi, bagaimana dirinya bisa dimuliakan oleh Allah ketika ada sangkut paut kepada baginda Nabi? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu seorang laki-laki bernama Abdul Muttalib, beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat Abu Lahab sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat dirinya sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengenal namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an illa yaumil qiyamah. Dirinya diabadikan oleh Allah namanya di dalam Al-Qur'an sampai hari kiamat. Kita pula mengenal dalam surah tersebut bahwasannya Abu Lahab diadab oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Mengapa dirinya diadab oleh Allah? Karena selama hidupnya tak ia lalui kecuali dengan mengganggu, memfitnah baginda Nabi, kecuali dengan menebar keburukan kepada baginda Nabi. Pada saat tersebut Abdul Muttalib bermimpi. Di dalam mimpinya dirinya sedang melihat Abu Lahab sedang diadab oleh Allah, Abu Lahab sedang dilaknat oleh Allah. Tapi dikatakan kulla yaumul itsnain, setiap hari Senin datang Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, Abu Lahab mampu meminum air yang segar yang keluar air tersebut daripada jari jemarinya. Maka beliau bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, bagaimana engkau bisa mendapatkan hal tersebut? Bagaimana dirimu bisa dimuliakan oleh Allah? Bagaimana dirimu setiap hari Senin tidak diadab, diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Abu Lahab menjawab, "Ya Abdul Muttalib, dulu di saat aku hidup, dulu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, pada saat tersebut tanggal 12 Rabiul Awal, pada saat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di alam muka bumi ini." Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi lahir di alam muka bumi ini adalah sebuah kabar gembira, adalah sebuah kebahagiaan, adalah sebuah kesenangan illa kafatin nas, kepada seluruh makhluk. Bahkan bukan manusia saja yang bergembira dengan hari lahir Nabi. Seluruh alam semesta, seluruh makhluk dari manusia, hewan hingga binatang hingga tumbuhan, seluruhnya bergembira dengan hari kelahiran Nabi.
Sampai-sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatin nas basyiran untuk memberikan kabar bahagia, wa nadhiran, dan untuk memberikan peringatan. Allah pun dalam ayat yang lain berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di alam